his music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Since the number one, one is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Oke Budak, kita sekarang udah berada di salah satu peninggalan bersejarah di Pontianak. Penasaran kan? Yuk ikut kami yuk. Oke, kita sekarang ada di SD 14. Mama, salah. Ini ada kelas-kelas. Bisa masuk, nggak ada izin, jadi dari luar aja. Banyak kelas yang udah nggak terpakai di sini.
Bangunannya masih ori guys. Kasih kayu. Berdebu guys. Banyak yang udah rusak. Ada pegangannya. Bangunannya terhubung sama kelas lain. Jadi dari kelas lain ke kelas lain tuh terhubung, ada pintunya masing-masing. Nggak perlu lewat pintu samping, udah cuma terhubung sama kelas lain. Jadi total ada 3 pintu di setiap kelasnya. Biasanya itu depannya gini kan. Bos lawir dan Nggak ngeblok. Oke, tanam kaku. Ini peninggalan gedung sekolah tertua di kota Pontianak. Oke, sekian. See you on the next vlog. Oke, sekarang kita udah berada di kantor pos. Kami akan masuk ke dalamnya, akan mengulik sejarah yang ada di kantor pos ini. Yuk, ikuti kami yuk. Oke, kita udah di kantor pos. Ya, tapi nggak udah keluar lagi. Yuk, let's go, kita masuk. Oh, gelap. Kita nak review toilet ini. Masuk. Saya lihat besar banget.
pakai lagi. Ini belum masuk lah nih, jangan masuk lah. Ada yang di sana, bisa lihat. Bisa di zoom ya. Kantor pos. Bangunannya udah tua banget. Lihat ini. Udah banyak yang lapuk, banyak yang di isolasi, juga masih kayu bawahnya. Kalau ini nggak tahu ada tangga, kita boleh naik. Wih, wih. Boleh. Ini Jalan tuh gelap. Ini di antaran paket 3. Ini yang ini logonya Logo. sama Belanda dulu. Jadi nanti kalau cewek-cewek nanya, "Wah, ada tidak?" Ada. Nah, berarti kita udah kesini. Nah, ini foto ya. video lah. Foto ya. Logo yang menulana. Foto ya. Ada sepatu juga. Ini rekam-rekam untuk saya atau di pos-pos? Serah kau lah. Mantap. Ini aku vlog. Abah. Mantap loh. Udah cuy. Ini tempat yang salah. Tua banget bangunannya. Awas lah, tawan. Oh iya. Kamu ambil. Maaf. Wow, satu juga. Yang sebelahnya nggak dibukain guys. Kayaknya masih banyak barang-barang di sana. Awas kawan. Jangan duduk kawan. Awas penasaran kawan. Awas duduk kawan. Awas kawan. Nah, ini kita sama ini kawan. Pause. Pencet. Timbangan. Timbangan. Kapan nih? Lihat. Lagi. Mana lagi? Atas semua. Atas. Malah. Mana orang bawa? Awan, berat kan? Nah, weh. Berat. Oh, nah. Berat. Nah, kuda apa weh? Kuda apa weh? Lagi buat sinematik. Kita yang nge-vlog aja. Ruangan sekitarnya. Yang penasaran langsung aja ke sini. Bekasi samping DI depan Korem. Siapa yang tak tahu Korem? Berarti bukan orang Pontianak. Cari tahu Korem dulu. Nanti pasti ketemu kantor pos. Masuk ke sini perlu surat, yes.
perlu surat keterangan biar ada laporan untuk ke dinas pariwisata. Kalau nggak salah dinas pariwisata mereka lihat muka-muka haus sejarah, haus ilmu. Mati aku. Ini panjang nih sejarahnya kalau kau kena tutupannya. Tahu sejarah. Seminggu aku di sini kali ini. Buat jadi saksi kronologi. Ada. Atas ya? Atas ya. Bagus banget. Apa nih guys? Ini berat-berat banget cuy. Ini dari zaman dulu. Masih berat banget. Nah, lihat. Ini pasti masih ori. Tadi yang pertama, masih ori semua ini dari zaman dulu. Udah berkarat. Nggak bisa lihat sendiri berkarat. Sudah tua. Seperti Adam. Ini juga batu guys. Masih ori ya di sini semua. Yang dalam sini masih ori semua. Nggak ada yang diubah sih kayaknya, masih ori semua. Adem tapi di sini walaupun ada sepi. Udah ke atas ya? Udah. Mau atas? Tak ada apa-apa sih. Kita mencoba naik ke atas. Pemandangan dari atas luas banget. Masih ori juga ini. Jendelanya juga udah kasih indah banget jendelanya. Silau. Ya, indah banget nih. Ini juga sama kayak yang kita temuin di SD 14. Jendelanya sama-sama kan kalau dibuka itu miring. Ya mudah-mudahan aja sih. Gimana buka jendelanya ya? Masih bagus, lumayan bagus baik bangunannya guys. Ini turun. Yang lain mana? Yang lain mana? Ini juga ya. Nggak tahu tempat apa. Udah nampak banget udah bangunannya udah tua.
Oh. Duduk. Di belakang itu bahannya banyak. Ayo Mau buka sesi tanya jawab bentar. Pada adik-adik kita, rekan-rekan kita semuanya, khususnya untuk generasi penerus kita. Salam untuk Kepala Sekolah SMA 7 yang telah memberikan respon kepada anak-anak kita semua untuk mengetahui cagar budaya. Kebetulan gedung PT Pos Indonesia adalah merupakan sebagai cagar budaya. Dan juga saya sampaikan salam juga kepala kantor kita, IKM kita tidak bisa mendampingi kalian. Dan kebetulan saya dipercaya untuk manajemen kita untuk mewakili kepala kantor untuk menyampaikan apa yang diharapkan sama adik-adik kita atau anak-anak kita. Yang jelas tadi mungkin udah melihat dari reklame atau catatan yang tertera di dinding. Itu berdirinya kantor posnya model seperti itu yang diakui sebagai cagar budayanya 1937, diakui tapi belum diakui untuk Pemkot sama Pemkot, bahwa gedung yang lama, gedung yang peninggalan zaman Belanda, gedung tua itu adalah merupakan cagar budaya, tapi belum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kota atau gubernur atau dinas terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, anak-anak bisa melihat perbedaan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Mungkin adik sudah menengok ke tadi seperti itu. Nah, adalah seperti itu. Untuk berdirinya itu 1858. Dan kantor pos ini merupakan salah satu titik untuk alat komunikasi zaman Belanda. Sampai detik ini juga kita gunakan sebagai transportasi untuk komunikasi, kan gitu. 1858. Kemudian 1937 itu diakui sebagai cagar budaya, cuma belum ditetapkan sebagai cagar budaya, lain ya. Diakui sama ditetapkan kan lain. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu sudah diakui atau ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot dan Pemprov atau dinas terkait, seperti dinas pariwisata, dinas sosial, itu merupakan dinas yang terkait untuk menentukan sebagai cagar budaya. Itu sementara yang saya sampaikan. Nanti kalau seandainya memang ada apa-apa boleh tanyakan lagi. Tapi satu, jangan lupa, udah buat aplikasi Postpay belum? Lu harusnya identik. PT Pos Indonesia itu kan sekarang punya senjata yang hebat, yang bagus, yaitu aplikasi Postpay. Segala sesuatunya bisa digunakan. Di kamar mandi bisa 3 menit udah clear jadi. Mau pesan token, mau pesan apa kita punya. Itu dari manajemen kita, dari kepala kantor kita memberikan kesempatan untuk adik-adik kita semua. Bukalah Postpay. Itu sebagai aplikasinya PT Pos Indonesia, sebagai ujung tombaknya, sebagai ujung produknya. Nanti ATM perbankan itu tidak ada lagi yang di kaki yang jalan-jalan itu. Menggunakan Postpay, itu transfer sebentar selesai. Oke, silakan lanjut lagi. Kalau untuk mempersupaya kita masuk ke otak kita, biasa aja anak kayak bapak atau anak sama kawan gitu. Jadi enak kalau nanti tegang, untuk saya selalu sampaikan sama anak-anak, biasa aja, tanyakan, mas cepat masuk gitu. Maunya bapak, saya mau minta sayur kangkung udah, begitu minta jadi gitu. Jangan beli-beli cari kangkung, beli kangkung minta semua. Oke pak. Ya. Untuk sekarang nih kantor pos ini nih masih beroperasi ke atau enggak gitu? Ya, sebelum saya jelaskan tadi kan kita adik-adik pada lihat semua aktivitasnya, prosesnya, operasional PT Pos Indonesia. Untuk sampai detik ini masih digunakan. Karena dari tahun 1858 itu merupakan salah satunya titik sentralnya untuk komunikasinya di kantor pos yang dulu sebagai PTT, Pos Telekomunikasi dan Telegram. Dulu. Makanya sentralnya di sini. Dan sampai detik ini di sini masih digunakan operasional. Nah, satu-satunya gedung PT Pos Indonesia yang sebagai cagar budaya ada di Kalimantan Barat, Pontianak ini. Ada yang dari Jogja enggak nih? Ada dari Semarang? Tadi. Ada dari Bandung? Tadi. Orang Pontianak semua? Iya.
Ya. Oh, kalau orang Semarang tahu, orang Jakarta tahu. Hampir mayoritas yang ditempati perusahaan atau jaman manajemen PT PON Indonesia adalah cagar budaya. Contoh satu, Malioboro di Simpang 4, Pojokan. Yang udah pernah Malioboro belum? Pernah. Itu ada kantor pos yang megah kan? Itu adalah cagar budaya. Di Jakarta, Gedung Tua. Pernah ada di Gedung Tua? Yang biasa untuk tampil artis-artis itu di Jakarta. Nah, itu juga cagar budaya. Gedung Sate yang di Bandung. Konferensi Asia Afrika. Tahu enggak? Tahu. Nah, itu sebagai cagar budaya. Itu adalah PT Pos Indonesia. Surabaya, Jalan Juandanya ada. Makanya hampir seberapa gedung yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu adalah ditempati nilai PT Pos Indonesia. Itulah keunggulannya PT Pos Indonesia. Oke, silakan. Enjoy aja, enjoy. Jangan nanti sampai ke rumah, aduh aku lupa nanyain sama bapak gitu. Ayo. Nanti kalau kita ada nanya, saya nanya, gitu. Nah, gimana? Biar bagus kita bertanya daripada kita tanya, gitu. Nanti tidak bingung kita kalau saya kasih pertanyaan, biasanya bingung, tapi kalau bisa nanya tetap tahu jawabannya. Gitu. Nanya aja enggak apa-apa, orang malu-malu. Orang malu enggak punya hidup. Kan berdirinya tahun 1858 ya. 1858 ya. Apakah tanggal operasinya pertama kali juga di tanggal berdirinya bangunan ini? Ya. Kalau untuk operasinya kita juga tidak tahu karena saya juga belum lahir. Ya, pertama. Yang kedua, maka tadi saya bilang kan titik pertama kalinya sebagai komunikasi zaman Belanda di sini. Karena dulu belum ada antara A dengan B, tidak ada komunikasi selain dengan surat menyurat. Tidak ada seperti ini, tidak ada. Makanya surat, kadanglah surat. Makanya saya tanya, logo kantor pos tahu enggak? Nah, saya tanya. Nah, burung apa? Nah, dulu waktu pengantaran surat menggunakan burung. Nah, itu kan lucu kan? Burung yang terlatih bisa, tolong burung ini antarkan tempat cewek saya kan gitu. Antarkan cek ke sana. Wah, merpati datang, babu ambil kan gitu. Nah, dengan detik ini itulah diikutinya sistem kita gitu. Oh ya, ini adalah komunikasinya adalah jalur untuk komunikasi antar A dengan B. Kebetulan sini sentralnya di Kalimantan, ini sentralnya khususnya untuk di Kalimantan kan gitu. Oke, terus Itu next. Saya mau nanya, ini kan didirikan Belanda, Pak. Kalau pas Jepang masuk tuh ini dipakai juga. Udah tahu. Udah tahu. Jadi kita mengenal cagar budaya, mengenal gedung PT Pos Indonesia sewaktu digunakan adalah untuk komunikasi melalui surat menyurat. Untuk zaman Belanda, zaman Jepang itu juga ada. Intinya ini adalah peninggalan zaman Belanda. Itu aja. Jepang kita tak usah pikirkan. Mau kita tidak pikir menelusuri barang zaman Jepang kan? Kita masih Belanda. Kan gitu. Oke, terus next. Nah, sekian. Cukup. Kalau saya tanya bisa jawab enggak? Coba lah gitu. Boleh Tambahkan. Kan ini orang Pontianak semua. Udah pernah gunakan jasanya PT Pos Indonesia belum? Udah. Nah, sekarang saya tanya. Sebutkan jalan terpendek di Kota Pontianak. Jalan terpendek. Ya. Jalan yang Jalan Sulawesi itu. Salah. Terus silakan berpikir jalan terpendek. Isinya cuma 2 rumah atau 1 rumah. Nah, ini yakin loh. Ini pertanyaan bener ini. Nanti kalau sampai simulasi waktu pas ada nego ke bagian tanyakan sama Bu Guru. Bu Guru kalau bisa jawab saya jamin bakso Bu. Tapi kalau Ibu tidak bisa jawab, Ibu jamin saya. Iya, itu sejarah. Tidak tahu. Oh, ya tidak tahu. Itu Jalan Husin itu cuma 2 rumah. Ini Jalan Husin nih. Oh iya. Iya, itu 2 rumah. Jalan Husin sampai Jalan Husin 2 rumah langsung Jalan Pak Kasih kan. Nah, jalan cuma 2 rumah. Nah, itu kan jalan terpendek. Nah, nanti ke kasih kenalan sama Bu Guru Bu Itwati itu. Bu, saya punya pertanyaan. Kalau Ibu bisa jawab, saya kasih makan bakso Bu. Tapi kalau Ibu tidak bisa jawab, balas kita makan bakso. Iya, tunjukkan. Bu, dia belum tahu-tahu. Kan gitu. Oke?
Cukup? Sekian, Pak. Cukup. Oke, kalau memang udah cukup, saya ucapkan terima kasih. Salam dari manajemen PT Pos Indonesia untuk Kepala Sekolah SMA 7. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah untuk kedepannya. Saya selalu mendukung untuk generasi menerus. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu bertanya, silakan untuk mengunjungi yang kira cepatnya sebagai cagar budaya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas saya nyampaikan gembor-gembornya dari kepala kantor, gunakanlah aplikasi Postpay. Oke, demikian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah selesai wawancara. Kita OTW pulang, udah selesai kunjungannya. Yuk kita pulang. See you to the next vlog. Saya Wirayuda dan kawan-kawan. Bye bye. Let me see it. You let me see it.